Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nah, ini video lanjutan pada pembahasan materi untuk mempersiapkan PAS ya. Ini materinya khususnya di listrik saja, listrik statis dan listrik dinamis. Kalau materi sebelumnya kan sudah kita bahas beberapa bab. Cuma di sini kita fokuskan untuk listrik seperti itu. Langsung saja saya share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya. Sudah terlihat jelas. Oke, di sini langsung saja kita dari kisi-kisinya. Disajikan gambar interaksi dua benda. Peserta didik mampu mengidentifikasi perpindahan elektron. Gitu ya. Ingat, di sini yang bisa berpindah itu hanya elektron. Itu ya. Jadi yang berpindah itu hanya elektron, proton nggak bisa, neutron apalagi kan begitu. Ya, yang bisa berpindah itu hanya elektron. Nah, kalau di sini ada interaksi dua benda, kemungkinan yang namanya interaksi dua benda itu dengan cara digosok. Nah, ini dengan cara digosok. Yang namanya digosok itu kan berarti ya seperti saya contohkan di kelas itu sedotan dengan tisu, gitu ya. Kemudian kain dengan pipa kan begitu. Nah, di sini ada eh, dua kelompok atau dua bagian. Ada bahan yang digosok, ada bahan penggosoknya, gitu ya. Contoh nih, sisir dengan rambut. Bahan yang digosokkan itu adalah sisirnya, gitu ya, sisir. Kemudian penggaris dengan rambut, penggaris yang digosokkan. Gula yang digosok, mistar plastik dengan kain wol berarti mistar plastiknya yang digosokkan. Kemudian ebonit dengan kain wol, nah ini benda yang digosok tuh ini ebonit. Kaca dengan kain sutra, kaca yang digosok. Balon dengan kain wol, balon yang digosok, kan begitu. Yang saya lingkari itu adalah benda yang digosok, begitu. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan kalian memahami materi, begitu ya. Nah, di sini dari keenam benda yang saya lingkari ini, gitu ya. Dari keenam benda yang digosok, begitu. Satu-satunya yang bermuatan positif itu hanya kaca, gitu ya. Kita lihat di sini kaca bermuatan positif, yang lain muatannya negatif, gitu. Ya, yang lain negatif. Yang bermuatan positif itu hanya kaca. Artinya apa? Kemungkinan besar kaca itu nanti akan digunakan perbandingan dengan benda yang lain, entah kaca dengan sisir, entah kaca dengan penggaris, entah kaca dengan mistar plastik atau ebonit atau balon kan begitu. Karena ini membedakan antara perpindahan elektron kan begitu. Nah, sekarang kita lihat kaca kenapa kok bermuatan positif gitu ya? Karena elektronnya berpindah. Elektron dari kaca itu berpindah sehingga dia bermuatan positif. Awalnya kacanya itu netral muatannya, positif sama negatif jumlahnya sama, tetapi ketika digosok dengan sutra, maka muatan negatifnya itu akan berpindah. Elektronnya ini akan berpindah dari kaca ke kain sutra. Sehingga elektronnya itu yang ada di sutra, elektronnya ada di sutra itu akan menjadi berlebih sehingga dia akan bermuatan negatif. Sedangkan kaca karena kurang, karena negatifnya itu pindah ke sutra, maka kacanya kan antara positif dengan negatif itu kan lebih banyak positifnya kan begitu. Maka dia akan bermuatan positif. Begitu ya. Nah, untuk yang lain bagaimana? Misalnya nih di apa namanya dibandingkan dengan ebonit. Nah, ebonit di sini dia bermuatan negatif. Artinya apa? Berarti elektronnya itu dari wol berpindah ke ebonit. Nah, ini elektron
dari wall berpindah ke ebonit karena ebonitnya yang bermuatan negatif. Gitu ya. Saya kira kalian paham lah ya. Silahkan diulang-ulang lagi boleh. Gitu. Ya itu hanya saya contohkan kaca dengan ebonit saja. Berikutnya disajikan gambar dua benda bermuatan dengan jarak tertentu. Begitu ya. Dengan jarak tertentu. Peserta didik mampu menghitung gaya kolom setelah ada perubahan jarak. Wah, ini jaraknya diubah ternyata ya. Jaraknya diubah. Kalau ada perubahan jarak, ya. Kalau ada perubahan jarak, berarti di sini ada perbandingan. Gitu ya. Kalau ada perubahan jarak itu ada perbandingan. Nek perbandingan berarti, gitu ya. Perbandingannya gaya kolom sebelum dipin di apa istilahnya diubah dibandingkan dengan gaya kolom setelah diubah. Hanya begitu sebenarnya ya. Hanya seperti itu. Karena di situ ada perubahan jarak, maka ya ini F sebelum diubah sama F setelah diubah. Kalau kita buat dalam persamaan rumus, nanti rumusnya akan menjadi seperti ini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat per F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini R pertama, yang ini R kedua. Artinya apa? R1 itu sebelum diubah, R2 itu setelah diubah. Maka bisa kita konversi persamaannya akan menjadi seperti ini. Maka F1 dibanding F2 sama dengan, karena K-nya, ini ya, K itu kan konstantanya sama, begitu, maka bisa kita hilangkan. Sehingga persamaannya akan menjadi kayak gini. Q1 kali Q2 dibagi R1 kuadrat per Q1 kali Q2 dibagi R2 kuadrat. Nah, setelah ini nanti silahkan kalian selesaikan. Masukkan angka-angkanya, masukkan nilainya. Itu. Kalau Q-nya sama, gitu ya. Kalau Q-nya itu tidak ada perubahan Q-nya, yang dirubah hanya jarak. Yang ini, yang dirubah hanya jarak, berarti Q itu bisa kita coret. Nah, begitu. Gitu ya. Kakinya tinggal kita coret. Karena Q-nya tidak ada perubahan. Yang ada perubahan hanya R-nya. Maka persamaannya akan menjadi kayak gini. F1 dibagi F2 sama dengan, karena ini sudah hilang ya, berarti 1 per R1 kuadrat dibagi 1 per R2 kuadrat. Sehingga akan menjadi seperti ini. F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat kali R2 kuadrat dibagi 1. Hanya dibalik, ini bisa kita coret. Nah, seperti itu. Sehingga langsung saja kita ubah, hasilnya kan menjadi seperti ini. F1 dibagi F2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Persamaannya akan menjadi seperti ini. Itu kalau yang diubah hanya jaraknya. Ingat, yang R1 itu sebelum diubah, sedangkan yang R2 itu setelah diubah. Begitu ya. Tinggal kalian masukkan ke sini, nanti ketemu jawabannya. Begitu ya. Oke, ini kalian pahami. Berikutnya.
Ini berhubungan dengan medan listrik. Gitu ya. Medan listrik itu persamaannya cuma ini. E sama dengan F dibagi Q atau E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Nah ini persamaannya hanya ini saja. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke persamaannya. Oh, sorry, 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 sorry. Mungkin saya perjelas lagi deh. Untuk menentukan kuat medan listrik itu ya. Kalau di sini dari kisi-kisinya kita lihat peserta didik mampu menghitung, dia mampu menghitung kuat medan listrik pada interaksi benda bermuatan. Interaksi benda bermuatan ya bisa menggunakan dua-duanya sih. Nek enggak ya ini kan begitu. Tapi biasanya sih yang pertama, yang sering gitu ya, yaitu menggunakan ya ini E sama dengan F dibagi I gitu ya. Yes, terserah nanti tergantung soalnya gitu. Berikutnya disajikan gambar sel saraf manusia. Peserta didik mampu mengidentifikasi nama bagian yang ditunjuk. Nah, ini gampang sekali ya ini. Hanya nama bagian yang ditunjuk. Kalau nama bagian yang ditunjuk itu berarti kalian ya tidak perlu menghafal fungsinya, gitu ya. Tetapi kalian memahami bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ini, yang bagian ujung, itu ya, masuk, ini adalah masuknya lewat sini, itu namanya dendrit. Setelah dari dendrit masuk ke badan sel, yang ini, nah ini ya badan sel di dalam sini. Kemudian informasi itu akan diolah di nukleus. Bagian tengah itu namanya nukleus. Kemudian setelah dari nukleus, informasinya akan diubah. Kemudian akan dilanjutkan, ini ya, arahnya ke sini. Dia akan masuk melalui akson. Akson itu sebenarnya dari bagian sini sampai bagian ujung sini. Jadi ya, itu namanya akson. Kemudian di sepanjang akson itu ada selubung mielin. Ini ya, yang menyelubungi ini namanya selubung mielin. Kemudian di tengahnya ini ada sel squam. Kemudian antar selubung mielin ini ada nodus Ranvier. Nah, kemudian di bagian ujungnya ini, bagian ujung dari akson itu ada terminal akson atau disebut dengan sinapsis. Itu ya, ujung akson atau sinapsis atau terminal akson. Nah, begitu. Ada ujung akson. Nah, begitu. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini disajikan pernyataan tentang penggunaan listrik statis dalam teknologi. Peserta didik mampu mengidentifikasi pernyataan yang benar. Nah, sebenarnya teknologinya itu kebanyakan ini. Yang pertama itu petir. Petir itu dia karena awan itu punya elektron ya, punya muatan. Ini punya muatan. Jadi yang namanya awan itu punya muatan ini, sehingga ketika terjadi gesekan menimbulkan petir ini, maka ada lompatan elektron yang bisa menyebabkan bangunan-bangunan yang tinggi itu akan terkena efek dari lompatan elektron itu. Karena lompatan elektronnya sangat besar, hingga mampu menghasilkan istilahnya ledakan yang besar, itu contohnya petir kayak gini. Nah, ini ada yang namanya penangkal petir. Ini ya, penangkal petir itu artinya ada mengalirkan petir. Dia mengalirkan petir kemana? Ke tanah. Ke tanah ini untuk penetralan atau ground. Itu ya, itu teknologi dalam uh, listrik statis. Yang pertama, yang kedua, biasanya pabrik-pabrik itu, ya pabrik-pabrik itu kan punya cerobong asap yang besar ya. Nah, cerobong asap yang besar itu di dalamnya sudah ada elektrodanya, elektro apa guys?
istilahnya elektrostatis ya, elektrostatis yang mampu mengendapkan gitu ya, yang mampu mengendapkan kotoran-kotoran yang dikeluarkan dari mesin pabrik sehingga asapnya yang keluar ini sudah menjadi bersih. Jadi di sini ada elektrostatis ya, yang digunakan untuk mengendapkan, yaitu ada yang digunakan untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang berada di dalam asap seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu pada mesin fotokopi. Nah, pada mesin fotokopi itu yang istilahnya penggunaan listriknya ada di mana? Ini ada di bagian tunernya. Ini ya, tunernya itu dia memiliki partikel-partikel, ya kan? Karena tinta itu kan dia memiliki partikel kecil-kecil. Kemudian lembaran kertasnya itu diberi muatan, muatan positif. Sehingga ketika nanti melewati tunernya itu, tinta yang bermuatan negatif itu dia akan menempel pada kertas. Seperti itu. Itu yang pemanfaatan listrik statis pada mesin fotokopi. Gitu ya. Itu pada listrik statis sudah beres. Berikutnya kita masuk ke listrik dinamis. Ini khususnya kalau yang ini berhubungan dengan menghitung kuat arus. Pada video penjelasan sebelumnya atau di kelas juga sudah saya sampaikan bahwa untuk mengetahui uh, menghitung kuat arus pada bagian yang ditunjuk, gitu ya. Menghitung kuat arus bagian yang ditunjuk itu berarti di sini ada I2, ada I4, dan ada I5. Kata kunci yang bisa kita gunakan adalah menentukan titik percabangan. 1, 2, 3. Ada 3 titik percabangan. Ingat pada istilahnya apa ya? Kuat arus yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff itu adalah jumlah kuat arus masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Gitu ya. Kuat arus masuk dan keluar itu sama. Nah, sekarang yang pertama ini. Masuknya berapa? Masuknya 10, keluarnya ada 3. Atas, tengah, bawah. Kan begitu. Atas dan bawah sudah ada, yaitu 2 sama 5. Kalau ini kita jumlah, hasilnya 7. Nah, ini hasilnya 7. 7 ampere kan begitu ya. Nah, ini kalau kita jumlah dari kedua ini, hasilnya 7. Nah, kalau ini 7, yang masuknya itu 10, maka yang I2 itu ya I2, maka hasilnya adalah I2 ini hasilnya adalah 10 dikurangi 7 berapa? 3. Maka I2 itu sebesar 3 ampere. Masuk ke sini. Ini percabangan yang kedua. Nah, ada masuknya atas sama tengah ini. Atasnya 2, tengahnya 3. Maka untuk menentukan I4 itu adalah penjumlahan dari 2 ampere ditambah dengan 3 ampere. Hasilnya adalah 5 ampere. Kan begitu. Ini ya, ini 5 ampere I4. Kemudian I4 ini masih ada lagi, yaitu yang ketiga. Ini gabung menjadi satu untuk mengetahui I5. Maka I5 bagaimana? Yaitu penjumlahan dari 3 5 ya. Untuk menentukan I5 caranya berarti 5 ampere ditambah dengan 5 ampere. Hasilnya adalah 10. Nah, begitu. Maka akan ketemu semua. Yang penting kalian tentukan titik percabangannya ada berapa. Maka di situ dari titik itu bisa kita ketahui dengan persamaan ini. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Begitu deh. Oke, kita lanjutkan. Ini berhubungan dengan hambatan jenis. Perhatikan nih. Disajikan tabel daftar hambatan jenis benda. Peserta didik mampu mengidentifikasi benda yang memiliki hambatan terbesar sama terkecil. Nah, di situ disajikan gambar ya. Tabel ya. Nah, mungkin tabelnya kayak gini nih. Tabelnya kayak gini. Mungkin ya.
Ini kan lengkap. Ya mungkin kalau yang di soal nanti nggak selengkap ini. Ini diambil salah satu apa 4 atau 5 begitu. Nah, yang penting kalian bisa mengetahui hambatan terbesar sama hambatan terkecil. Untuk mengetahui hambatan terbesar dan terkecil itu sebenarnya bisa kita ketahui dari hambatan jenisnya. Kalau hambatan jenisnya kecil, berarti dia hambatannya juga kecil. Kalau di sini hambatan jenisnya itu besar, seperti ini ya. Ini platina itu kan dia 10,6 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini dia lebih besar dibanding dengan tembaga. Kan itu. Karena dia 10,6 sedangkan tembaga hanya 1,68 kan gitu. Maka yang dimaksud dengan hambatan jenis eh, membandingkan hambatan jenis itu begitu. Kalau berdasarkan soal ini yang ada di soal ini itu menggunakan persamaan ini R sama dengan rho kali L dibagi gitu ya. Rho itu adalah massa jenis, sorry massa hambatan jenis. Ini ya hambatan jenis berarti 0,628 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini agak ke bawah aja biar oke, saya masukkan ke sini. Berarti R sama dengan 0,628 kali 10 pangkat min 6 kali L-nya. L-nya panjangnya 10 meter, berarti ini 10 dibagi A-nya. A itu adalah luas, luas penampang gitu ya, karena ini bentuknya lingkaran. Berarti di sini jari-jarinya 0,5 meter. Untuk mengetahui luas lingkaran itu menggunakan ini bisa pi r kuadrat. Berarti ini dicari A-nya dulu. Jadi ya kita cari A-nya dulu. Coba. Pi-nya itu 3,14 kali R-nya 0,5 kuadrat. Berarti 3,14 kali apa ini? 0,5 kuadrat itu berarti 0,25 ya. 0,25. Berapa nih kita hitung? Banyak sekali. Bentar. Berarti 3,14 kali 0,25. 0,7 0,785. Berarti di sini 0,785. Sudah, langsung saja kita kalikan, kita bagi begitu ya. 10 dibagi 0,785. Hasilnya berarti ini 0,628 kali 10 pangkat min 6 kali 12,7. Nah ini, jadi 12,7 itu kita kalikan dengan ini. Maka 0,628 itu kita kalikan dengan 12,7. 12,7 kali 0,628. Hasilnya adalah 7,9. Bentar, maaf. 7,976 kali 10 pangkat min 6 ohm. Nah, itu hambatannya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Itu kalau menggunakan persamaan rumus itu. R sama dengan rho kali L dibagi. Begitu ya. Ya agak rumit sih. Tapi ya, coba yang penting kalian paham. Ada dua cara tadi ya. Berdasarkan hambatan jenisnya ini. Bisa langsung dihitung menggunakan persamaan ini. Begitu deh. Kita lanjutkan. Nah, disajikan gambar rangkaian hambatan peserta didik mampu mengidentifikasi pernyataan yang benar sesuai gambar. Nah, ini ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Langsung saja, kalau seri, gitu ya, bentuknya kan kayak gini. Itu nyala lampu
nyala lampu redup, gitu ya. Tapi kalau paralel, dia nyala lampu terang, gitu ya. Tetapi, tetapi, nah ini yang berbeda. Kalau ini kuat arus yang mengalir sama, sama di tiap lampu. Tapi kalau di sini, itu ya, kuat arus yang mengalir berbeda atau terbagi, gitu ya. Yang mengalir terbagi pada tiap lampu. Ya, hanya itu sih. Oh, yang penting kalian bisa memahami ini, yaitu S, I, P, V. S itu seri yang sama I-nya. Kalau seri itu I-nya sama. Kalau paralel gini, yang sama V-nya. V-nya sama. Gitu. Maka dia tegangannya, ketika tegangannya sama, yang mengalir di sini-sini, maka dia nyalanya terang. Begitu deh. Oke ya. Oke, berikutnya. Disajikan gambar listrik campuran, peserta didik mampu menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, menghitung kuat arus. Rumusnya mung siji. Itu menggunakan persamaan V sama dengan I kali R. Kita konversi yang ditanya itu I. Maka I sama dengan V per R. Hanya itu saja. Jadi ya kita masukkan aja di sini. V-nya adalah 10 dibagi R-nya. Nah, karena di sini campuran, maka kita cari hambatan paralelnya dulu di sini. Kemudian baru kita serikan. Maka kita cari hambatan paralelnya. Berarti hambatan paralelnya itu adalah 1/RP sama dengan 1/9 ditambah 1/6. Kita buat sama 18. Ini kali 2 ditambah 3. Berarti ini 5/18. Berarti RP-nya berapa? 18/5. Berapa nih? 18/5. Hitung ya. 18/5. 3,6. Ya, 3,6 ohm. Kemudian 3,6 ohm itu kan baru ini. 3,6. Berarti tambah ini 4,6. Maka R-nya, RS-nya itu 4,6 ohm. Berarti di sini 4,6. 10 dibagi 4,6. Ngerti ya caranya? Karena ini satu angka di belakang koma. Kali 10. Atas juga kali 10. Maka hasilnya 100 dibagi 46. 100 dibagi 46. Hasilnya 2,17 ampere. Nah, gitu. Ketemu kuat arusnya. Yang ini pun juga sama. Kalau seperti ini, berarti ini dicari paralelnya dulu. Kan begitu, karena kan yang ditanyakan ini persamaannya. Nah, ini V-nya sudah jelas di sini ada 12 dibagi. Nah, ini dicari hambatan penggantinya 1/4. Ini 1/RP ya. Ditambah 1/12. Sama dengan ini 12 ya. Berarti ini kali 3 ditambah 1. Berarti ini 4/12. Berarti RP-nya berapa? 12/4. Hasilnya 3 ohm. Berarti yang ini 3 ohm. Hambatan totalnya berapa ya? Jumlahkan 2, 3, 4. Berarti 9. Itu ya. Berarti 12 dibagi 9. 1,9.
tiga ampere. Ketemu deh. Caranya begitu saja. Gitu ya, ketemu kuat arusnya. Berikutnya. Nah, ini disajikan gambar rangkaian listrik campuran. Peserta didik mampu menghitung beda potensial dan kuat arus yang mengalir pada hambatan tertentu. Oh, ini yang mengukur kuat arus yang di sini, ya, di sini atau tegangan, gitu. Yang dimaksud mungkin begitu ya. Nah, ini yang belum ada, ini kan sudah ada V-nya. Yang belum ada adalah I-nya, gitu ya. Berarti untuk mencari I persamaan ini kita cari dulu langkah pertama itu yang dicari adalah I-nya, yaitu V per R. V-nya sudah ada 6, R-nya berapa? Ya kita cari ini pada paralel, gitu ya. 1/RP sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Ini kita samakan 6, berarti ini 2 ditambah 1, hasilnya 3/6. Maka RP sama dengan 6/3, hasilnya 2 ohm. Oke, 2 ohm, ini hasilnya 2 ohm ditambah sama ini. Berarti RS-nya 4 ditambah 2, hasilnya 6 ohm. Maka di sini 6 ohm. Sama dengan 1 ampere. Ketemu di sini besar 1 R. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian bagaimana? Nah, ini S, I, P, V. Ingat ya, S itu seri, I-nya kuat arus. Ketika disusun seri, kuat arusnya sama. Nah, ini 4 ohm, antara 4 ohm dengan 2 ohm, itu kan seri. Kenapa kalau seri? Karena 2 ohm itu kan pengganti dari ini ya. Yang 2 ohm itu kan pengganti dari itu. Maka kalau kita gambarkan bentuknya kayak gini. Ya, yang ini 4 ohm, yang ini 2 ohm. Ini kan seri. Maka kalau seri ini yang sama adalah I-nya, yaitu I-nya sama ini yang mengalir di sini. Ini yang mengalir kan itu. Berarti ini 1 ampere, yang atas juga 1 ampere. Nah, yang belum ada apa? V-nya. V itu persamanya I kali R. Berarti I-nya 1 kali 4. Hasilnya 4 volt. Yang ini juga sama. V sama dengan 1 kali 2. Hasilnya 2 volt. Nah, ketemu. Gitu ya. Nah, sekarang kemudian, nah ini yang 2 ohm itu kan terbelah menjadi 2 hambatan ya. Karena ada 2 hambatan di situ. Maka yang ini, yang bagian ini kita pecah. Pecahnya bagaimana? Oke, ini kita pecah. 2 ohm itu kan kalau kita buat ambil rangkaiannya kan begini. Itu ya, yang atas 3 ohm, yang bawah 6 ohm. Ingat, pada rangkaian paralel ini, SIPV ini, yang sama adalah V-nya. V-nya berapa? Ini 2 volt. Maka di sini ada 2 volt. Yang di bawah juga 2 volt. Yang belum ada apa? Yang belum ada itu I-nya. Ya, berarti ini belum ada I-nya. Padahal I itu adalah V per R. V-nya berapa? 2 dibagi R-nya 3. 2 dibagi 3 berapa? Yaitu 0,67 ampere. Dan yang bawah sama. I-nya V per R. 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 berapa? Itu 0,33 ampere. Ketemu sekarang. Udah ada isi semua sekarang. Ya, 3 komponen itu sudah terisi semua. Maka itu bisa kita ketahui. Caranya seperti itu ya.
Oke, silakan bisa dipahami. Kalau belum paham, japri Pak Rizka. Gitu ya. Oke, insya Allah kalau pas selo saya jawab. Berikutnya. Nah, di sini eh, soalnya adalah indikatornya disajikan tabel penggunaan peralatan listrik. Peserta didik mampu menghitung biaya listrik pada penggunaan di sebuah rumah dalam 1 bulan. Woi, ini dihitung 1 bulan nih. Tabelnya ini. Kalau menghitung biaya listrik, itu pasti hubungannya dengan energi listrik. Persamaannya apa? P kali T. P-nya ini adalah daya, T-nya ini adalah waktu. Waktu itu dalam bentuk jam. Nah, begitu. P kali T, berarti dikalikan kan begitu ya. Nah, P itu adalah daya mana? Ini P-nya, ini T-nya. Maka tinggal kita kalikan, kita cari W-nya ini. Kan begitu, kita cari W-nya. Sekarang kita lihat nih. Lampunya hanya 1 kali 4. Berarti 1 kali 4. Ini 1 kali 14 kali 12. Berarti 14 kali 12. Berapa? 168. 168. Buat jam. Dan yang ini AC 450 kali 12. Penggunaannya kan 12 jam ya ternyata perharinya. Nah, ini berarti 1 kali 450 kali 12. Hasilnya adalah 5.400 WH. Dan yang ini komputer 350 kali 1 ya, kali 4 jam. Ini ya 1 kali 350 kali 4. Hasilnya 1.400 WH. Nah, ini satu buah TV. 1 kali 50 kali 6. Hasilnya 300 WH. Sudah jumlahkan. Ya. 168 ditambah 5.400 tambah 1.400 ditambah 300. Hasilnya 7.268 WH per hari. Ini kan baru per hari, ya, baru per hari. Nah, maka kalau sudah per hari, ini kan baru WH ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu dalam 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Maka energinya bagaimana? Ya berarti 7.268 kali 30 hari. Ini kalikan 30 hari. Hasilnya 218.040 WH per bulan. Nah, begitu. Nah, kemudian di sini harga listriknya itu 1.000 kWh. Maka ini kita buat ke kWh, yaitu 218.040 dibagi 1.000. Ini akan menjadi kWh. Hasilnya adalah 218,04 kWh. Nah, biayanya bagaimana untuk mengetahui biaya? Ya ini, untuk mengetahui biaya berarti 218,04 kali 1.000. Hasilnya adalah 218.040 rupiah. Nah, begitu. Maka jawabannya sebesar itu. Begitu ya. Oke. Jadi tinggal dikalikan aja nih ya. Tinggal dikalikan, dihitung per harinya dulu, kemudian per bulannya, kemudian dibuat ke KWH, kemudian dikalikan dengan 1.000 rupiah per KWH-nya. Begitu seterusnya. Oke ya. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi cara pencegahan dalam penggunaan listrik. Ini pada video sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Tidak menggunakan steker bertumpuk seperti ini salah. Ya,
nyabut kabel ya harus sesuai dengan ini, ada pada pegangannya. Kemudian tidak boleh menggunakan tangan yang basah dan lain sebagainya. Oke, itu ya anak-anak. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu kalian memahami materi-materi PAS, gitu ya. Sudah 30 materi tadi sudah saya sampaikan kalian semua. Tolong diulang-ulang, dipahami betul, kemudian kalian kerjakan latihan soal yang saya kirimkan, biar lebih mantap kalian mengerjakan soalnya. Gitu ya. Semoga nilainya baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.